Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Siap, baik Pak. Ada yang absen? Ya, Pak. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Firman, nanti doa. Berdiri semua. Ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada Bapak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk semua. Ada yang ingat materi minggu lalu kita? Iya, silakan. Konsep ruang ada dua. Konsep ruang adalah konsep desain yang bersifat spesial ke ruangan. Termasuk di dalamnya adalah organisasi ruang, horizontal, vertikal, blocking, zona ruang, tata letak ruang, fungsi ruang, bentuk ruang, sifat ruang, skala dan konversi ruang. Konsep ruang dapat dijelaskan sebagai wadah atau tempat dari berlangsungnya sebuah fenomena, dan konsep waktu diperlukan sebagai gambaran waktu terjadinya proses fenomena dalam suatu ruang tertentu, contohnya fenomena hujan. Yang kedua, interaksi antara ruang, yaitu hubungan yang terjadi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Interaksi antara ruang dapat berupa perpindahan barang dan jasa, manusia, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Contoh, wilayah X penghasil beras dan wilayah Y penghasil daging. Mereka sama-sama membutuhkan daging dan beras. Bagus. Sekarang anak-anak Bapak sudah bisa mengingat materi minggu lalu kita. Sekarang kita masuk materi tentang letak dan luas Indonesia. Ada yang tahu apa itu peta? Ya. Peta terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Bagus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang letak dan luas Indonesia, kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu mampu menjelaskan letak geografis Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang letak astronomis Indonesia. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang geologis Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang letak geologis. Letak geografis. Nah, letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Bapak ulangi, letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, letak geografis terletak pada dua benua dan dua samudra. Di mana itu?
benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Samudra Hindia terletak di utara Indonesia. Samudra Hindia, benua Australia terletak di selatan Indonesia. Samudra Pasifik terletak di timur Indonesia. Dan Samudra Hindia terletak di barat Indonesia. Bapak ulangi. Letak geografis Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra, di mana benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Benua Asia terletak di utara Indonesia. Benua Australia terletak di selatan Indonesia. Samudra Pasifik terletak di timur Indonesia. Samudra Hindia terletak di barat Indonesia. Oke, paham ya? Sekarang Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Nah, 10 negara tetangga itu ada India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Bapak ulangi. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di darat ini maupun di laut. Nah, 10 negara tetangga itu inilah dia. Ini ada India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Jadi perbatasan Indonesia di darat, yang ini di darat, ini dibatasi oleh negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Yang ini di darat. Nah, setelah itu perbatasan Indonesia di laut dibatasi oleh negara yang ke-10 ini. Nih, di laut. Lagi, perbatasan Indonesia di darat dibatasi oleh negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan Indonesia di laut dibatasi oleh 10 negara ini. Oke, paham ya? Selanjutnya, jadi letak geografis ini
mempunyai dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya ialah menjadi dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari letak geografis ini adalah menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara dunia seperti Eropa dan Asia Timur. Sedangkan dampak positifnya ialah dampak positif dari letak geografis ini adalah menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia antara negara-negara Asia dan negara-negara Eropa. Dan dampak negatifnya ialah masuknya budaya negara lain yang mempengaruhi budaya bangsa Indonesia seperti perampokan dan narkoba. Jadi itulah dampak negatif dan dampak positif dari letak geografis Indonesia. Oke, paham ya? Langsung kita ke pembahasan kedua, letak astronomis. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, ialah letak astronomis Indonesia. Sebelum kita masuk membahas tentang letak astronomis Indonesia, Bapak akan mengasih sebuah peta biar anak-anak lebih tahu apa itu tentang letak dan luas Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis ialah letak suatu wilayah yang letak astronomis ialah letak suatu wilayah yang didasarkan oleh garis bujur dan garis bintangnya. Saya ulangi, letak astronomis ialah letak suatu wilayah yang berdasarkan garis bintangnya dan garis bujurnya. Nah, letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur dan sampai dengan 141 derajat bujur timur. Gimana itu? Garis lintangnya ini, yang garis-garis ini, dan garis bujurnya ini, yang apa ini, bawah. Jadi pengaruh dari garis lintang ini yang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan mempengaruhi
yang terjadi dengan bintang ini, Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis itu dibagi menjadi dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, pengaruh dari garis bintang ini, Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis itu terbagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Setelah itu, pengaruh dari garis bujur ini 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, Indonesia terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Saya ulangi, pengaruh dari garis bujur ini, Indonesia terbagi menjadi 3 waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Oke. Di mana letak waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur? Letaknya di sini. Ini waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah di sini, di antara Sulawesi dan Kalimantan, dan waktu Indonesia Timur di Papua. Oke, paham ya? Ya. Masuk kita ke pembahasan yang terakhir. Baiklah, kelompok sudah Bapak kasih, dan masing-masing kelompok coba kalian diskusikan apa yang sudah Bapak jelaskan dengan 3 materi tadi yang kita jelaskan. Di papan tulis sudah Bapak tulis tentang letak geologis, letak astronomis, dan letak geologis. Masing-masing kelompok diskusikan apa itu letak geografis, letak astronomis, dan letak biologis selama 2 menit. Udah. Baiklah, coba kelompok mana yang bisa menempelkan letak geologis yang sudah Bapak kasih kertas origaminya. Kelompok 3, silahkan. Ya, bagus, tangan. Maksudnya, coba kelompok mana yang bisa menempelkan letak geografis yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kelompok pertama, silahkan. Baik, kelompok terakhir menempelkan letak astronomis. Kelompok 2. Oke. Baiklah. Cuma anak Bapak berarti sudah paham semua ya? Nah, sekarang masuk kita kesimpulan. Coba salah satu dari anak Bapak
menyimpulkan dari ketiga materi yang kita pelajari ini, yang kita bahas ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, kasih nanti. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang dijelaskan Bapak itu. Kalau bisa dibilang memperjelasnya saja. Yang pertama itu letak geografis. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia yang terletak di antara samudra dan benua. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang letak astronomis. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 LU lintang utara dan 11 lintang selatan, dan antara 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Jika dilihat dari posisi astronomis Indonesia, terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis Indonesia terletak di 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, Indo-Australia, yang diposisikan di suatu wilayah didasarkan pada struktur geologis atau susunan batuan di sekitarnya. Sekian dari kesimpulan materi hari ini. Terima kasih. Tasya. Kasih nanti ya. Sekarang kesimpulan dari Bapak dari letak dan luas Indonesia itu, kesimpulannya adalah letak Indonesia sangat strategis dan luas Indonesia sangatlah luas. Nah, sekarang sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akan mengasih tugas untuk kalian untuk materi hari yang akan datang. Tugasnya adalah coba kalian gambar peta dunia dikumpulkan hari Minggu depan. Oke? Bisa semua? Bisa. Sekarang marilah kita tutup dari materi pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.